Dede. Waalaikumsalam, Bus. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dede? Alhamdulillah, baik, Bu, sehat. Gimana, Bu Alhamdulillah. sendiri kabarnya? Alhamdulillah, Pak, sehat juga. Oh iya, saya dengar Bapak mau ada coaching ya? Iya, Bu. Rencana saya mau coaching nih. Iya, untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat, boleh kan, Pak? Boleh, Bu, boleh, boleh. Saya sangat Hmm, senang Ibu jadi pengamat ya. supaya saya juga nanti ada buat refleksi, Bu. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, ada sesuatu yang harus didiskusikan dahulu ya, Pak ya. Boleh nggak, Pak? Boleh, Bu, boleh, boleh, boleh. Nah, terima kasih Pak Dede. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Kemudian pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak ya, yang itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Jadi begini ya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mencurahkan segala permasalahannya dan senyaman mungkin gitu, Bu. Ya, kemudian Pak, pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir nih Pak Dede, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak akan proses dalam coaching kali ini, Pak? Saya berencana ingin membantu coach saya ini untuk bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak Dede, luar biasa sekali. Sudah baik indikatornya ya Pak ya, dan kompetensi yang ingin diharapkannya. Saya harapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya lakukan diskusi lagi ya setelah proses coaching selesai Pak Dede. Mungkin demikian dulu ya Pak Dede untuk kegiatan pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coachingnya terhadap coachee. Semangat Pak Dede. Ya, terima kasih Bu Us atas kesempatannya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dede. Mungkin untuk coachingnya silakan Bapak hubungi ya. Ya, nanti saya WA dulu ya Bu Susinya ya. Enggak Pak. Ya. Nah, selamat datang Bu Susi. Iya, Pak Dede. Saya baru masuk ini. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Susi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Dede. Ya, gimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Pak Dede sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama Bu, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, Keluarga sehat ya Pak Dede ya? sehat-sehat Bu, sehat. Jadi begini Bu Susi, sengaja saya ingin mengajak bertemu Bu Susi ya karena saya dengar-dengar ada yang ingin Bu Susi ceritakan kepada saya, Bu. Betul sekali Pak Dede. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dede. Oh, begitu ya. Coba kira-kira masalah apa Bu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Ya nih Pak Dede, saya ingin membicarakan tentang permasalahan murid saya Pak Dede dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya.
saya merasa bahwa pemahaman murid saya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia ini khususnya pelajaran khususnya materi menulis teks deskripsi Pak Dede. Nah, saya merasa murid saya masih kurang sehingga menimbulkan kurangnya motivasi bagi siswa untuk bisa belajar bahasa Indonesia khususnya materi menulis teks deskripsi. Gitu Pak Dede. Oh iya, baik Bu, saya catat ya, saya garis bawahi ya. Jadi saat ini Bu Susi merasa bahwa pemahaman murid Bu Susi dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam materi teks deskripsi, masih kurang ya? Betul Pak Dede. Iya, jadi murid saya masih kurang dalam pemahaman materi bahasa Indonesia, khususnya dalam materi menulis teks deskripsi. Ya. Gitu Pak Dede. Oke. Karena ini percakapan singkat ya Bu Susi, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa yang Bu Susi harapkan setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, yang saya harapkan sih setelah percakapan saat ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan sehingga menemukan bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia bagi murid saya, terutama dalam materi menulis teks deskripsi. Begitu Pak Dede. Baik Bu, jadi yang Bu Susi harapkan setelah kita melakukan percakapan ini, Bu Susi dapat menemukan ya solusi dari permasalahan di mana pemahaman murid mengenai materi teks deskripsi yang masih kurang menjadi bisa lebih baik. Begitu ya Bu ya? Betul sekali Pak Dede. Ya. Ingin lebih baik. Ya, oke. Baik Bu, kalau menurut Bu Susi nih, sebetulnya apa sih ciri-ciri dari murid yang memiliki pemahaman baik dalam bahasa Indonesia, khususnya materi teks deskripsi itu Bu? Ya, menurut saya sih ciri-ciri murid yang memiliki pemahaman yang baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menulis teks deskripsi, itu adalah siswa yang mampu memiliki keterampilan bagaimana menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, kemudian memecahkan soal-soal pelajaran bahasa Indonesia yang biasanya berupa teks atau uraian. Jadi anak-anak itu malas, dalam arti agak malas untuk membaca, apalagi menulis gitu Pak. Nah, jadi saya ingin anak-anak bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa memahami teks deskripsi, kemudian bisa memecahkan soal-soal yang berupa uraian, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka dalam materi teks deskripsi ini, Pak Dede, dan tentunya menyesuaikan dengan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari para murid saya. Begitu Pak Dede. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi murid yang diharapkan oleh Bu Susi adalah murid yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam bentuk yang bervariasi, serta mampu menggunakan konsep bahasa Indonesia dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Begitu ya Bu? Betul sekali Pak Dede ya. Jadi saya ingin lebih meningkatkan murid saya supaya mau membaca dan menulis begitu. Oke Bu. Jadi menurut Bu Susi, proses pembelajaran yang ideal agar mampu meningkatkan pemahaman murid dalam pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa sih Bu? Ya, idealnya saya menginginkan pembelajaran yang menggunakan model yang lebih bervariasi lagi, sehingga murid saya ini bisa pemahaman bahasa Indonesianya bisa meningkat lagi, kemudian bisa berimpas juga pada meningkatnya pemahaman bahasa Indonesia murid saya. Selain itu, saya juga memiliki pemikiran bahwa penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif juga mampu meningkatkan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia murid saya, terutama dalam materi menulis teks deskripsi ini Pak Dede. Sehingga murid saya lebih mudah untuk bisa mengkonkretkan pembelajaran bahasa Indonesia ini yang bersifat lebih abstrak ini dengan bantuan berbagai media pembelajaran yang lebih variatif. Begitu Pak Dede.
Baik, Bu. Jadi dari yang Bu Susi sampaikan tadi, yaitu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran bervariasi, sehingga mampu meningkatkan minat yang berimbas pada meningkatnya pemahaman bahasa Indonesia murid Bu Susi ya, serta penggunaan Betul. media pembelajaran ya, yang mampu meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia murid, karena murid lebih mudah untuk mengkonkretkan bahasa Indonesia yang tadinya abstrak. Dengan bantuan media pembelajaran ini dapat dikatakan yang bersifat abstrak dengan bantuan media pembelajaran ini dapat dikatakan merupakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan Ya, itu berada di level 10 kalau nggak salah ya Bu. ya Pak Dede, betul sekali berada di level 10. Kira-kira pemahaman bahasa Indonesia murid Bu Sisi sekarang ini berada di level berapa sih Bu? Sepertinya pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia murid saya ini masih berada di level 5, Pak. Karena di sekolah saya dasarnya saja masih kurang ya, Pak. Seperti para siswa itu kurang menggunakan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga masih masih kurang, Pak. Kalau ngobrol atau kalau berbicara dengan temannya juga masih menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik, jadi masih campur-campur juga dengan bahasa daerahnya, Pak. Begitu, Pak Dede. Ya, baik Bu. Jadi di level 5 ya Bu ya. Betul sekali. Ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan, peningkatan pemahaman pelajaran bahasa Indonesia murid di sekolah Ibu? Iya, Pak Dede. Jadi mungkin bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, tapi level 7 sepertinya Pak Dede ya. Karena Gitu untuk ya. ke level yang lebih tinggi lagi, apalagi ke level 10 itu sepertinya agak sulit. Memang sulit ya, karena tadi dasar pemahaman dasar pemahaman bahasa Indonesia siswa saya yang masih kurang, penggunaan bahasa bahasa Indonesia yang baik dan benarnya juga masih kurang. Jadi mungkin dari level 5 bisa saya tingkatkan ke level yang lebih tinggi, ke level 7 dulu. Insya Allah masih bisa dilakukan perubahan. Begitu Pak Dede. Ya, baik. Baik, Bu. Jadi naik ya dari level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Betul sekali. Oke, Bu. Tadi menurut Bu Susi ada dua ya yang mampu dan layak dicoba untuk diimplementasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia murid, khususnya dalam materi teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang bervariasi, dan yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya Bu ya. Betul sekali Pak Dede, penggunaan model pembelajaran yang bervariasi serta penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif saya harapkan bisa meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia menurut saya terutama dalam menulis teks deskripsi. Begitu Pak Dede. Iya Bu. Selain dua solusi yang ditawarkan oleh Bu Susi tadi nih, ada lagi nggak solusi yang lain yang Bu Susi harapkan dapat meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia murid Bu Susi? Ya, saya akan mencoba dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak ya. Kemudian saya terapkan juga bagaimana budaya positif dan pembelajaran dengan menggunakan KSE dan tidak lupa tadi model pembelajaran dan media pembelajaran harus lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Ya, begitu Pak Dede. Oh, baik Bu. Nah, kapan nih jadwal Bu Susi yang paling dekat masuk ke kelas untuk mengajar teks deskripsi itu? Ya, kebetulan hari Jumat kemarin saya baru dapat jadwal ya Pak Dede. Saya ke bagian kelas 11 dan 12 lagi. Jadi di hari Senin saya ada kelas 11. Ini bisa diterapkan materi ini di kelas 11. Insya Allah minggu depan sudah saya terapkan pembelajaran menulis teks deskripsi ini. Ya, baik Bu. Nah, sekarang gimana Bu nih? Berarti Bu Susi saat ini sudah merencanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia murid Ibu ya. Betul Pak Dede. Nah, kalau misalkan hari Senin minggu depan Bu Susi akan masuk ke kelas,
dan akan mencoba meningkatkan pemahaman teks deskripsi murid dengan 3 alternatif tadi, mana yang terlebih dahulu Bu Susi akan coba lakukan? Ya. Apakah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dulu, atau menggunakan media yang kreatif dan inovatif dulu, atau pembelajaran diferensiasi? Ya, menurut saya yang paling memungkinkan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan tentu saja dengan menyelipkan model pembelajaran yang lebih kreatif seperti PBL atau PJBL ya Pak ya. Nah, jadi saya ingin anak-anak bisa peserta didik saya atau murid saya bisa menyelesaikan problem atau masalah mereka. Kemudian kalau media pembelajaran saya juga harus siap untuk bisa merancang bagaimana media pembelajaran yang baik yang mampu menarik minat dan kreativitas siswa agar mempermudah murid saya dalam meningkatkan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam materi menulis tes deskripsi. Itu Pak Dede. Ya, berarti model pembelajaran seperti apa nih Bu yang akan Bu Susi rancang dan gunakan? Sepertinya untuk pertemuan pertama saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dulu supaya siswa bisa memecahkan masalah dulu, kemudian bisa menyesuaikan dengan kehidupan mereka sehari-hari, begitu ya Pak ya. Jadi masalahnya itu disesuaikan dengan aktivitas atau kehidupan mereka sehari-hari. Begitu Bapak. Oke, baik Bu. Bagus sekali tuh. Menurut saya Bu, rencananya. Adakah orang yang bisa membantu Bu Susi nanti mengingatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi itu Bu? Ada Bapak, ada rekan satu mata pelajaran saya itu Bapak Trisantoso. Beliau saya rasa mampu memberikan motivasi sebagai motivator, sebagai pembimbing ya untuk saya agar saya bisa lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran di kelas. Kemudian agar saya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih berkualitas lagi, begitu Bapak. Iya, baik Bu. Aduh, luar biasa sekali nih Bu Susi. Saat ini apa yang Bu Susi dapatkan nih dari hasil percakapan kita pada saat ini? Ya, baik Pak Dede, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya bisa lebih mengerti bahwa untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam materi menulis teks deskripsi ini, saya bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif lagi, ya, menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif lagi seperti PBL atau PJBL. Selain itu, saya harus mampu menggunakan media yang kreatif yang bisa menumbuhkan minat dan kreativitas siswa dalam materi menulis teks deskripsi. Selain itu, saya membutuhkan seorang motivator seperti sosok Patri yang bisa memberikan semangat untuk saya agar bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi. Tentunya dengan satu tujuan meningkatkan pemahaman atau meningkatkan pembelajaran siswa menjadi lebih baik lagi. Begitu Pak Dede. Ya, baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Susi akan mulai merancang dan melakukan hal yang dianggap oleh Bu Susi dapat meningkatkan pemahaman murid tersebut? Iya Pak Dede, secepatnya ya Pak Dede, karena sudah memulai minggu depan sudah mulai KBM sudah aktif lagi, jadi saya akan secepatnya mulai merancang dan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran untuk hari Senin atau hari Selasa minggu depan ya Pak Dede ya, sehingga ketika dalam pelaksanaannya saya bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif, saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif lagi, yang bisa meningkatkan kemampuan pemahaman bahasa Indonesia murid saya. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan
apa ya namanya, saya bisa menggunakan berbagai model begitu Pak Dede dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan di minggu depan. Begitu Pak Dede. Oke, baik Bu. Saya rasa sepertinya cukup ya Bu Susi ya percakapan kita nih. Kira-kira masih ada lagi nggak yang perlu dibicarakan nih? Eh, saya rasa sudah cukup ya Pak Dede ya. Terima kasih banyak nih Pak Dede atas perbincangan yang luar biasa hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih banyak Pak Dede. Iya Bu, sama-sama Bu Susi. Mungkin lain kali jika ada yang ingin diceritakan kembali, bisa langsung hubungi saya ya, atau bisa kita janjian ketemuan ya. Semoga kita masih bisa ngobrol lagi nih Bu di lain kesempatan ya. Baik Terima Pak kasih ya Dede. Bu Susi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu, atas sharingnya, pengalamannya. Semoga saya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi untuk bisa meningkatkan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia yang dirasa oleh siswa saya ini sulit ya Pak ya, karena harus Iya, berkaitan dengan teks ya Pak. Terima kasih iya. ya banyak ya Pak Dede ya. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin ya Pak Dede. Iya Bu, mangga, mangga Bu, silahkan. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bos. Ya, Ya, Pak Dede tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Susi ya? alhamdulillah Bu, sudah Bu. Ya, saya amati juga sudah bagus ya Pak ya. Nah, sebelum ke penutupannya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Baik, Pak Dede. Menurut saya sebagai supervisor melihat kegiatan coaching antara Pak Dede dengan Bu Susi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Dan Pak Dede juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Susi sehingga Bu Susi menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching yang Bapak lakukan juga sudah diterapkan, sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Dede, nih pertanyaan yang terakhir untuk Pak Dede sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu bagaimana supaya kita lebih memahami lagi proses Tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu Bu. Ya. Baik Pak Dede, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Mungkin sampai sini saja Pak kita melakukan supervisor ini ya gitu. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Saya ucapkan atas supervisinya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.